Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, kami di sini akan melaksanakan tugas UAS pelajaran ilmu mantik, yaitu tanya jawab dengan buku Ilmu Mantik karangan Muhammad Taufik. Ya, dengan tema Qodiyah dan Istidlal. Ya, baik, langsung saja. Penanya pertama akan dilakukan oleh Fahmi Idris dan saya akan menjawab. Setelah 10 pertanyaan, lalu sebaliknya saya akan bertanya dan Fahmi akan menjawab. Ya, oke, kepada Fahmi Idris dipersilakan. Jar, saya bertanya Jar. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan qodiyah dalam ilmu mantik? Ya, oke, saya akan menjawab. Qodiyah yaitu perkataan atau pernyataan yang memiliki faidah dan memiliki kemungkinan benar dan salah dengan sendirinya. Ya, jadi jika sebuah pernyataan masih memiliki benar dan salahnya, itu bisa disebut qodiyah. Ya, seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan qodiyah hamliyah? Ya, qodiyah hamliyah yaitu adalah apa-apa yang dihukumi padanya dengan menghubungkan individu dan dengan individu lainnya, atau menghubungkan mufrad dengan mufrad lainnya, atau menghubungkan kata dengan kata lainnya. Ya, seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, apa saja unsur-unsur qodiyah hamliyah? Ya, oke. Unsur-unsur qodiyah hamliyah yaitu ada 3. Yang pertama itu maudu. Nah, maudu ini yang dihukumi di atasnya atau dalam ilmu nahwu disebut mubtada. Dan yang kedua itu ada mahmul. Nah, mahmul itu yang dihukumi dengannya atau yang dalam ilmu nahwunya disebut khobar. Dan yang ketiga itu ada robitoh. Nah, robitoh ini lafaz yang menunjukkan hubungan antara maudu dan mahmul. Ya, contohnya hukum itu tajam. Nah, hukum ini bisa disebut maudu, dan itu bisa disebut robitoh, dan tajamnya itu bisa disebut mahmul. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan mujabah dan qodiyah? Itu nomor 4. Ya, oke, mujabah dalam qodiyah yaitu positif. Nah, positif di sini adalah yaitu menetapkan mahmul bagi maudunya. Ya, contoh, Ali seorang penulis. Nah, penulis ini ditetapkan kepada Ali. Ya, seperti itu. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan salibah dan qodiyah? Ya, oke. Salibah dalam qodiyah ini artinya negatif. Nah, negatif di sini adalah meniadakan mahmul bagi maudunya. Ya, beda dengan mujabah tadi. Kalau mujabah itu menetapkan, kalau salibah itu meniadakan. Nah, contohnya Ali bukan penulis.
Ya, maksudnya penulis ini bukan ditetapkan untuk ahli. Nah, seperti itu. Nomor 6. Bagaimana pembagian Belum kodiah ya. hamliah? Nah, kuliah di perguruan tinggi apakah berlaku bagi setiap alumni atau hanya sebagiannya saja? Nah, itu tidak dijelaskan. Nah, maka itu disebut muhmalah. Ya, itu. Ya, oke. Yang kedua itu kuliah, yakni kodiah yang maudu'nya bersifat kuli dan hukum dari mahmulnya itu berlaku untuk bagi setiap afrod maudunya. Nah, beda sama yang tadi muhmalah. Kalau muhmalah, hukum dari mahmulnya itu tidak dijelaskan bahwa untuk semua atau hanya sebagiannya. Nah, kalau kuli ini hukum mahmulnya itu berlaku bagi setiap maudunya. Nah, contohnya semua manusia itu pasti mati. Nah, mati ini berlaku bagi seluruh manusia, mau yang tinggi, yang pendek, yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang ganteng, pasti merasakan mati. Nah, itu. Oke, yang ketiga itu juz'iyah. Nah, juz'iyah ini kebalikan dari kuliah. Nah, kalau kuliah kan mahmulnya berlaku bagi setiap afrod maudunya. Nah, kalau juz'iyah ini mahmulnya berlaku hanya sebagian maudunya saja, hanya sebagian. Nah, contohnya kebanyakan dari mereka orang-orang fasik. Nah, orang-orang fasik ini ditetapkan hanya sebagiannya saja, bukan seluruh orang, tapi hanya sebagiannya saja. Nah, begitu. Oke, yang keempat itu syakhsiyah. Nah, syakhsiyah ini maudunya berupa orang yang sudah ditentukan. Nah, contohnya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, Muhammad ini sebagai maudu dan utusan Allah ini sebagai mahmul. Nah, karena maudunya berupa orang yaitu Muhammad, ya itu berarti syakhsiyah. Nah, contoh lagi Allah Maha Kaya. Nah, karena maudunya itu berupa nama, jadi Allah ini syakhsiyah. Nah, begitu. 7. Apa itu kodiah syartiyah? Itu nomor 7. Ya, oke. Kodiah syartiyah yaitu apa-apa yang dihukumi padanya dengan menghubungkan satu kodiah dengan kodiah lainnya, atau menghubungkan satu pernyataan dengan pernyataan lainnya, atau menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Nah, seperti itu. Beda dengan kodiah hamliah. Nah, kalau kodiah hamliah itu menghubungkan satu kata dengan kata lainnya. Kalau kodiah syartiyah itu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Nomor 8. Apa saja bagian-bagian kodiah? Ya, oke. Bagian kodiah syartiyah yaitu ada dua. Yang pertama bagian mukodam dan bagian tali. Nah, seperti yang telah disebutkan di awal, kodiah adalah kalimat. Nah, kalau kodiah syartiyah, kalimat yang pertama itu disebut mukodam dan yang kalimat kedua itu disebut tali. Nah, mukodam itu pengiring dan tali itu sebagai pengantar. Nah, kalau dalam ilmu nahwu, kalimat pertama disebut fi'il syarat dan kalimat kedua disebut jawab syarat. Ya, seperti itu. Apa itu tanakut? Nomor 9. Ya, oke. Tanakut ialah dua kodiah yang berbeda antara bentuk positif dan bentuk negatifnya. Nah, karena berbeda bentuk positif dan bentuk negatifnya, maka harus ada yang benar satu,
dan harus ada yang salah satu kodiahnya. Jika kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah, maka kodiah itu bukan disebut tanakut. Nah, contohnya telur itu bulat, kalimat pertama, dan kalimat keduanya telur itu tidak bulat. Nah, mana yang benar? Yaitu telur tidak bulat, dan yang salahnya telur itu bulat. Nah, karena dua-duanya ada yang benar dan ada yang salah, maka itu bisa disebut tanakut. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaan yang terakhir nomor 10, apa saja syarat-syarat tanakut? Ya, itu aja. Ya, oke. Syarat tanakut itu ada 8 ya. Yang pertama itu maudunya. Yang kedua itu mahmulnya. Maudu dan mahmulnya itu harus sama. Terus yang ketiga itu waktunya. Nah, waktunya itu harus sama. Dan keempat itu tempatnya harus sama. Yang kelima itu teori dan praktiknya. Teori dan praktiknya juga harus sama, tidak boleh beda. Dan yang keenam itu juz'i dan kulinya. Yang ketujuh itu syaratnya. Yang ke-8 itu idofahnya. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, oke. Saya akan bergantian. Saya yang bertanya dan Fahmi yang akan menjawab. Oke, pertanyaan pertama. Istidal kiasi jika dilihat dari segi hadnya terbagi menjadi berapa? Coba sebutkan dan jelaskan. Oke, baik. Jawaban nomor 1 akan saya jawab. 1. Had asgor itu adalah batasan kecil. Nah, yang kesimpulannya menjadi maudu subjek dari keputusan. Contoh, hammer. B. Had akbar, batasan besar, yaitu kodliyah yang kesimpulannya menjadi mahmul, predikat dari keputusan. Contoh, haram itu. Habis itu had ausat, batasan sedang. Had ausat itu adalah sesuatu yang diulang-ulang dalam dua kodliyah, baik kodliyah yang pertama maupun yang kedua. Contoh, memabukkan. Pertanyaan yang kedua. Istidal kiasi jika dilihat dari segi kodiahnya memiliki 3 bagian. Apa saja? Coba sebutkan. Oke, baik. Saya akan menjawab yang kedua. Yang kedua itu, 1 itu muqaddimah sugro, sesuatu yang mengandung had asgor. Contoh, hammer itu memabukkan. Nah, yang keduanya B, yang bagian B, muqaddimah kubro. Muqaddimah kubro itu sesuatu yang mengandung had akbar. Contohnya, setiap yang memabukkan itu haram. C, natijah. Natijah itu kesimpulan artinya. Contoh, hammer itu haram. Ya, baik. Pertanyaan ketiga. Berikan contoh kiasi iktironi. Jawaban yang ketiga saya akan jawab. Contoh kias istikroni syarti adalah segala sesuatu yang berubah adalah baru. Tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Jadi segala sesuatu yang berubah pasti ada penciptanya. Ya, pertanyaan keempat. Berikan contoh mafsul an-natijah. Yang keempat saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Sebutkan contoh mafsul an-nataij. Itu seperti ini. Ini adalah pohon. Setiap pohon adalah tumbuh-tumbuhan. Setiap tumbuhan adalah tumbuh. Setiap yang tumbuh itu memerlukan makanan. Pertanyaan kelima. Apa saja syarat-syarat penarikan kesimpulan kiasi? Jawaban yang kelima, syarat-syarat penarikan kesimpulan kias ada 2 bentuk, yaitu kedua muqaddimahnya harus berbeda dalam ijab tuh. Kedua muqaddimahnya harus berbeda dalam ijab maupun salibnya. Adalah kuliah dalam muqaddimah kubro. Pertanyaan keenam. Sebutkan contoh istisna tali tidak wajib menghasilkan kesimpulan muqaddam. Jawaban yang keenam, sebutkan contoh istisna ya. Tali
tidak wajib menghasilkan kesimpulan mukodam. Contohnya, setiap sesuatu itu emas, maka itu adalah logam. Tetapi itu logam. Kesimpulannya itu tidak boleh. Logam adalah emas, karena logam lebih umum dari emas. Serta tidak wajib sesuatu yang umum menetapkan sesuatu yang khusus. Oke, pertanyaan ke-7. Terkadang ada kalanya lautan itu tenang dan ada kalanya berombak. Tetapi ia tenang jadi tidak berombak. Nah, itu merupakan pengertian dari contoh dari. Oke, jawaban yang ke-7. Terkadang ada kalanya lautan itu tenang dan ada kalanya berombak. Tetapi ia tenang jadi tidak berombak. Pengertian contoh dari istisna yang terpisah adalah istisna yang muqaddimah kubro. Yang muqaddimah kubronya sebagai syarat yang terpisah. Pertanyaan ke-7. Sebutkan macam-macam istidlal. Yang ke-8. Istidlal ya terbagi menjadi 2, yaitu 1 istidlal istiqra'i atau disebut juga istinbati, dan yang kedua istidlal kiasi. Oke, nomor 9. Apa tujuan mempelajari istidlal? Yang ke-9, jawaban ke-9 kan. Tujuan utama mempelajari istidlal adalah tujuan utamanya dengan mempelajari istidlal kita akan mampu memindahkan pikiran yang telah diketahui pada pemikiran yang tidak diketahui sehingga dapat memperoleh sesuatu sesuai dengan yang diinginkan dan menemukan tujuannya. Oke, yang terakhir nomor 10. Apa yang dimaksud dengan istidlal? Yang ke-10, jawaban yang ke-10. Pengertian istidlal ya adalah pengertian istidlal itu pindahnya pemikiran dari sesuatu yang diketahui pada sesuatu yang tidak diketahui dengan menjadikan apa yang diketahui sebagai perantara bagi sesuatu yang tidak diketahui. Ya, bagi itu menurut saya. Terima kasih. Ya, sekian video tanya jawab dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.